Selamat pagi para saudara dan saudari yang terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda, edisi hari Senin tanggal 1 Februari 2021. Renungan ini kita renungkan bersama, diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu,
dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita baru saja mendengar bacaan Injil yang berkisah tentang Yesus mengusir roh jahat dari seorang gerasa. Orang gerasa itu diperbudak oleh roh jahat. Roh jahat menyiksa orang itu dan siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak serta memukuli dirinya. Ia menderita seorang diri, dan orang-orang gerasa satu pun tidak mampu menolong saudara mereka yang sedang dirasuki, diperbudak, dan disiksa oleh roh-roh jahat itu. Orang-orang gerasa tidak berdaya dan menyerah dengan situasi itu. Dalam situasi itulah Yesus hadir. Kehadiran Yesus membawa rahmat pembebasan dan penyelamatan bagi orang yang kerasukan roh jahat itu. Reaksi awal dari orang yang kerasukan roh jahat ketika melihat Yesus ialah ia berlari mendapatkan Yesus dan menyembahnya. Banyak roh jahat yang merasuki orang itu tiba-tiba menjadi tak berdaya. Roh-roh jahat tidak berdaya dan tidak berani lagi menyiksa orang tersebut. Mereka takut dan menyembah Yesus. Peristiwa ini mengindikasikan bahwa iblis benar-benar tidak ada kekuatan apa-apa di hadapan Yesus Putra Allah. Para saudara dan saudari yang terkasih, jika roh jahat tidak berdaya di hadapan Yesus Putra Allah, maka apa faedahnya kita takut kepada roh jahat? Jika roh jahat menyembah dan mengakui Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi, maka apa gunanya kita bekerja sama dengan iblis? Jikalau roh jahat tidak memberikan kedamaian dan keselamatan, maka apa untungnya kita mengikuti dia? Tidak ada gunanya kita takut dan mengikuti roh jahat atau iblis, karena pada akhirnya kita akan menderita sengsara dan binasa. Para saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Yesus karena kita sudah menjadi saudara dan saudarinya. Betapa dahsyatnya kekuatan Yesus Juru Selamat kita. Kita akan selalu dan senantiasa berada dalam kasih dan perlindungannya. Dalam hidup kita, ketika kita dilanda dosa, kesulitan, dan penderitaan, jangan lupa datang kepada Yesus Putra Allah. Dalam Dia ada pengampunan. Dalam Dia ada solusi.
Dalam Dia ada kedamaian. Dalam Dia ada sukacita. Dalam Dia ada kekuatan. Dan dalam Yesus ada keselamatan dan kehidupan. Yesuslah kekuatan dan andalan kita. Tuhan memberkati.